Ya pemirsa, ribuan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI berjuk rasa siang tadi menuntut peningkatan kesejahteraan. Ya, sebenarnya apa yang mereka tuntut dan benarkah pengakuan perawat yang dibayar hanya Rp250.000? Kami akan mengupasnya bersama dengan Harif Fadilah, Ketua Umum PPNI. Selamat sore Pak Harif. Selamat sore Mas Aryo, selamat sore. Dan juga Pak Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan. Selamat sore, ya, Kang Herman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Harif dulu. Pak Harif, benar ada perawat Bapak, anggota Bapak yang dibayar Rp250.000 per bulan? Benar. Itu di mana, Pak? Di hampir beberapa daerah, dan tadi pengakuan beberapa teman bahkan ada yang cuma Rp50.000 per bulan. Itu mereka untuk masa kerja berapa tahun, Pak? Rata-rata yang hadir di sini tadi di atas 5 tahun. Jadi selama 5 tahun mereka menerima antara Rp50.000 sampai Rp250.000. Ya, ada juga sampai 500. Sangat tergantung daerahnya. Dan yang tergabung tadi siang di DPR adalah mereka yang selama ini bertugas di rumah sakit pemerintah. Ya, mereka yang bertugas di institusi pelayanan milik pemerintah. Seperti berupa rumah RSUD, sakit puskesmas, dan puskesmas maupun puskesmas pembantu. Baik, dengan hal-hal yang ternyata didengarkan seperti itu, kira-kira tuntutannya apa? Iya, sebagai organisasi profesi yang menaungi anggotanya, tentu kita juga mendorong, mengadvokasi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah DPR, yang keinginan teman-teman ini adalah mereka itu sudah lama bekerja, yang nyata-nyata bekerja di institusi pemerintah, milik pemerintah, melayani masyarakat sama dengan pegawai yang lain dari sisi tanggung jawab, job desk, resiko, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini yang saya kira yang mereka inginkan untuk bisa diperlakukan sama. Baik, Kang Herman, ini kalau kita dengarkan begitu ya, Rp50.000 per bulan, Rp250.000 per bulan, apakah ini termasuk upah yang layak untuk seorang perawat? Tentu kami prihatin ya, dan kami hargai, hormati tuntutan teman-teman dari tenaga perawat yang hari ini masih honorer ya. Namun demikian tentu solusinya kita kembalikan ke aturan, karena bagaimanapun juga kita negara hukum, Restat, tentu hukum yang harus jadi payung, dan pegangan kami sampai dengan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Apakah secara tentang aparatur sipil negara. para perawat honorer ini memungkinkan untuk diangkat sebagai PNS, Pak Herman? Sampai dengan saat ini tidak mungkin diangkat dengan otomatis. Alasannya? Alasannya karena memang Undang-Undang ASN mengisyaratkan manajemen dan kebijakan ASN harus berbasis sistem merit. Jadi dasarnya kualifikasi, artinya kompetensi dan mereka kinerja dinilai kurang oleh undang-undang tersebut. Harus mengikuti proses seleksi dan tentu memenuhi persyaratan lainnya. Antara lain usia tidak boleh lebih dari 35 tahun. Karena di PP 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS diatur untuk PNS ini salah satu syaratnya serendah-rendahnya usia 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Artinya jadi kalau lebih dari 35 tahun, bagi perawat honorer yang berada di rentang 18 sampai 35 tahun masih punya kemungkinan untuk diangkat sebagai PNS. Dan itu harus mengikuti seleksi. Jadi tidak bisa diangkat secara otomatis. Butuh berapa lama seleksinya? Ya, tunggu saja nanti apabila pemerintah membuka formasi, ya formasi umum, ya teman-teman bisa daftar mengikuti seleksi. Kontestasinya tentu dengan teman-teman yang lainnya karena terbuka untuk semua warga negara. Baik, Pak Harif, ini jika kita lihat yang dikatakan Kang Herman begitu tadi, masih ada kemungkinan sebenarnya untuk teman-teman perawat dari rentang umur 18 sampai 35 dengan 35 begitu untuk diangkat jadi CPNS. Apakah memang persyaratan-persyaratan itu juga dilakukan pendampingan agar para perawat ini bisa memenuhi persyaratan tersebut? Justru banyak komunitasnya itu di atas 35. Ini yang menjadi masalah juga, makanya kita datang ke DPR. Ya, kalau 1835 itu memang sudah satu prosedur yang umum, ya, memang harus tes dan lain sebagainya kan gitu Pak ya. Yeah. Nah, tapi banyak sekali yang sudah di atas 35. Inilah yang menjadi persoalan kita. Dan ini berkepanjangan mengabdi pada institusi pelayanan. Baik, kalau kita berbicara soal undang-undang, artinya kalau kita mau mengubah isi undang-undang itu harus ada proses amandemen dan tentunya memakan waktu yang tidak singkat di DPR. Apa tanggapan dari Komisi 2 tadi, Pak? Ya, saya kira oleh karenanya kita datang ke DPR Komisi 2 yang kompeten dan berwenang untuk mengkaji hal ini. Pertama, mereka menerima aspirasi kita. Yang kedua, menyatakan bahwa
revisi Undang-Undang ASN ini memang sudah ditetapkan menjadi inisiatif DPR, dan beberapa hal yang kita usulkan seperti masa kerja, kemudian usia dan non-tes gitu Pak, barangkali itu akan ditampung dan tentu akan menjadi pembahasan yang alot dengan pemerintah tentu saja. Nah ini saya kira itu yang kita coba perjuangkan, bukan hanya satu sisi di DPR juga. Mengapa mengambil inisiatif untuk non-tes? Ya? Nah, itu menjadi pertanyaan saya dan Yufi juga Pak Harif. Iya, begini, kalau kita lihat dari sisi kompetensi teknis sebagai seorang perawat, ya faktanya dia tiap hari melakukan kegiatan itu. Kompetensi apa yang perlu? Kan begitu. Apakah manajerial, sikap dan lain sebagainya? Kita setuju kalau memang pelaksanaan sehari-hari memang dia tidak beretika, tidak bersikap yang baik dan sebagainya, itu tidak akan bisa diterima oleh tempat kerja maupun masyarakat. Tetapi selama ini yang mereka lakukan adalah sepanjang tahun ini. Baik. Pak Herman, masalah di situ. Apakah undang-undang bisa mengakomodasi keinginan tersebut? Mengingat tadi Pak Herman sudah menyebutkan harus ada tes juga untuk proses seleksi. Jadi perlu kami tegaskan ya Pak Harif, peluang untuk teman-teman ada selama mengikuti mekanisme. Yang jelas apabila ingin menjadi PNS ya mengikuti seleksi CPNS usia 18 sampai 35. Itu firm ya, kecuali memang ada perubahan ketentuan. Nah, untuk yang di atas 35, ruangnya terbuka juga. Ada yang namanya P3K. Karena ASN itu pegawai ASN ada dua, ada PNS dan P3K. Sama-sama ASN, kedudukan statusnya sama. Hanya saja kalau PNS sifatnya permanen, kalau P3K kontraktual. PNS pegawai negeri sipil, kalau P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya kontrak untuk waktu tertentu. Ya, dalam 1 tahun, tapi kan direview. Apabila memang yang bersangkutan kompeten, berkinerja bagus, nggak ada persoalan, kan bisa diperpanjang setiap tahun. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang usianya di atas 35 tahun, tapi tetap harus mengikuti seleksi. Baik, kalau kita berbicara soal real kebutuhan dari pemerintah tentang perawat yang honorer yang untuk diangkat, sesungguhnya berapa banyak yang dibutuhkan Pak Herman? Ya, secara persis tentu harus kami dalami, harus kami koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan yang jelas. Hitungan secara makro sampai dengan saat ini untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan memang masih dibuka ruangnya. Sehingga tahun 2016 kemarin kami juga memberikan ruang untuk teman-teman di kesehatan ya, ada PTT untuk bidan PTT, kita berikan ruang untuk seleksi, demikian juga guru garis depan, guru-guru yang ditugaskan di pulau-pulau perbatasan. Baik, Pak Harif, ini kalau ditanya kenapa tuntutannya ini adalah PNS begitu, kenapa tidak perbaikan dari sisi salary ataupun tunjangan bagi para perawat? Iya, kita lihat tadi bahwa salah satunya P3K itu. Walaupun masuk dalam undang-undang ASN, tetapi dia kan kontrak dalam waktu tertentu. Tidak ada kepastian, bisa saja setiap tahun diberhentikan. Nah, kalau PNS kan selama dia bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. PNS juga dimungkinkan diberhentikan karena harus berbasis kinerja. Kalau tidak berkinerja kan bisa demosi. Betul, tetapi itu mengandung kepastian sebagai seorang abdi negara. Karena sama-sama melayani rakyat kok. Sama-sama melayani dalam konteks kompetensinya sama. Kenapa harus dibedakan gitu? Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Baik, kita akan lihat bersama-sama nanti seperti apa respon konkret dari Komisi 2 maupun dari Kemenpan sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Apakah bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman perawat honorer? Terima kasih Pak Arif, terima kasih Kang Herman atas waktunya berbincang bersama kami. Ya, kita berharap ini ada tindak lanjutnya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda untuk mengikuti informasi terbaru dari Pondok Pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat. Kami segera kembali di Anyus Petang.